Prinsip tentang pembapaan rohani menciptakan banyak kontroversi dalam dunia kekristenan. Tidak sedikit dari antara mereka yang terluka akibat merasa dimanipulasi oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai bapa rohani. Sedangkan sebagian lain dari mereka masih terus melanjutkan perjalanan rohani, namun terus menyimpan kegetiran dan kepahitan hidup, bahkan menjadi apatis dengan segala jenis pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan aspek pengayoman, kepemimpinan, atau segala jenis penundukan diri pada otoritas di atas mereka. Lalu apakah benar prinsip pembapaan rohani ini berasal dari Tuhan atau hanya ide manusiawi saja? Apakah masih ada bapa rohani yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan pada akhir zaman ini? Bagaimana sudut pandang kebenaran tentang pembapaan rohani yang sejatinya? Semua itu akan dikupas tuntas dalam Ruang Tiranus episode kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Apakah Pastor Victor tidak menyesal menjadi anak rohani dari Pastor Stephen? Ya, saya sangat-sangat menyesal. Selamat datang kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Pastinya pemirsa di rumah sudah sangat menantikan episode ini, karena jawaban terakhir dari anak rohani Pastor Stephen Agustinus ternyata cukup menyesal mengikuti jejak kaki dari Pastor Stephen Agustinus. Kenapa beliau menyesal? Jadi tidak perlu tunggu lama lagi, mari kita saksikan lanjutan dari episode sebelumnya di dalam Ruang Terbuka One Home Farm. Baik Pastor Stephen, kita akan lanjut lagi nih ngobrolnya Pastor, tapi bersama dengan Pastor Victor Lee sebagai anak rohani dari Pastor Stephen Agustinus. Saya akan tanya-tanya gimana sih membangun hubungan dengan Pastor Stephen sebagai Bapak rohani. Sangat menarik. Ya, sangat menarik. Baik, ini Pastor Victor. Hai Dad. Halo. Selamat bergabung dalam Ruang Tiranus. Terima kasih. Iya, jadi Pastor Victor, ini kita tadi ngebahas mengenai anak rohani. Gimana sikap seorang anak rohani membangun hubungan dengan Bapak rohani. Nah, kita mau tanya nih lebih lanjut. Gak apa-apa ya Pastor? Boleh. Dengan senang hati. Pastor Victor, ini yang saya mau tanya Pastor. Pastor Victor tidak menyesalkan memilih Pastor Stephen sebagai Bapak rohani, karena Pastor Stephen selalu berbicara mengenai kematian daging, penyerahan hak. Apakah Pastor Victor tidak menyesal menjadi anak rohani dari Pastor Stephen? Ya, saya sangat-sangat menyesal. Kenapa saya tidak mengenal beliau dari sejak awal pelayanan saya? Oh, kenapa Pastor? Karena saya harus berputar-putar dalam pelayanan yang tidak tentu arah, membangun gereja tanpa pola, dan hidup membangun diri sendiri pun dalam dalam krisis iman, krisis pengharapan seperti itu. Ya, itu satu perjalanan yang melelahkan gitu. Sangat melelahkan, dan itu memakan waktu bertahun-tahun. Iya, saya bertobat dari tahun 97 dan saya dipertemukan dengan Pastor Stephen di 2009. Pastor Victor, saya pernah mendengar kisah Pastor Victor bertemu dengan Pastor Stephen itu di Papua bahkan. Ini di Bogor tapi ketemunya di Papua. Nah, itu ceritanya gimana biar pemirsa bisa tahu juga? Betul sekali. Jadi pada waktu 2004 saya menjadi misionaris untuk Papua. Sampai 2009 itu akhirnya saya membuat sebuah acara Jambore Youth lah seperti Jambore itu. Youth, acara pemuda waktu itu. Anak muda betul dari berbagai kota tapi di Papua. Jadi untuk wilayah Papua. Jadi waktu itu saya mendapatkan nomor kontak Pastor Stephen dari seseorang, saya mencoba menghubungi. Nah, kok bisa mau ngundangnya Pastor Stephen? Gimana? Jadi sebetulnya itu adalah seperti rekayasa tangan Tuhan. Jadi dulu saya sudah mengundang. Jadi kondisi saya membuat youth pada waktu itu karena saya melihat pelayanan seperti mandul, tidak punya kekuatan ya mengubahkan orang. Akhirnya saya ingin membuat sebuah terobosan. Tapi di tengah membuat terobosan itu juga saya juga merasa kelelahan. Pelayanan hanya dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak ada satu hasil yang menggembirakan gitu. Kan kita rindu melihat orang-orang itu bukan sekedar bertobat terima Yesus, tapi kita juga ingin melihat hidup mereka ditransformasi, diubahkan. Nah, jadi pada waktu itu saya mengumpulkan orang-orang muda. Nah, saya mulai mengumpulkan pendeta-pendeta yang saya kenal yang punya pengurapan hebat. Oh, jadi sebelumnya udah ada pendeta-pendeta yang datang. Sudah ada. Pastor Victor. Jadi pendeta itu saya undang, tapi di 2 minggu terakhir mereka itu mengundurkan diri.
Ya dengan berbagai alasan mereka mengundurkan diri dan tidak jadi hadir di acara yang kita buat itu. Nah akhirnya saya konsultasi dengan pemimpin saya waktu itu ya di sinode. Ya jadi dia memberikan nomor telepon Pastor Stephen. Nah, saya coba kontak beliau namun 3 malam tidak tersambung. Tidak tersambung. Saya hampir putus asa gitu. Tapi waktu itu akhirnya tersambung ketika saya ditelepon balik. Nah ternyata Pastor Stephen sedang ada di luar negeri waktu itu. Jadi singkat cerita saya mulai minta Pastor Stephen melayani di Papua. Tapi jadwalnya pun bentrok sebetulnya. Tapi saya menjelaskan bahwa di Papua itu kan penerbangan selalu malam dari Jakarta ke Papua. Jadi selesai pelayanan di Jakarta, kalau bersedia ya bisa terbang flight yang malam. Jadi sampai Papuanya pagi hari. Nah, singkat cerita, Pastor Stephen bersedia dan ya saya melakukan penjemputan di bandara. Oke, nah kisah penjemputannya gimana Pak? Karena waktu itu saya juga sempat mendengar bahwa gambarannya Pak Victor itu, Pastor Victor mengenai pemimpin, pengkhotbah itu kayaknya pas lihat Pastor itu kayaknya kok nggak pas ya. Apakah betul seperti itu? Jadi ya karena saya sering menjadi IO lah istilahnya, jadi yang mengkomandoi sebuah acara-acara di Papua pada waktu itu, acara-acara yang lumayan besar seringkali dan hamba Tuhannya yang disebut hamba-hamba Tuhan tersohor lah. Jadi bayangan saya, wah ini akan datang pakai jas gitu ya, wah badannya tinggi besar gitu ya. Itu gambaran yang saya punya tentang pendeta. Iya kan. Jadi waktu saya jemput, saya cari-cari mana orangnya ini. Saya memang belum pernah bertemu. Jadi memang belum pernah bertemu sekalipun ya, belum pernah bertemu. Jadi ya saya coba tanya ke orang yang kenal, mereka kasih ciri-ciri. Nah, jadi saya coba lihat dan saya kaget gitu karena ada hamba Tuhan ya tidak seperti hamba Tuhan kebanyakan yang tambun, yang gemuk gitu. Lalu ngangkat kardus. Maksudnya ngangkat kardus sendiri? Iya, bawa kardus gitu. Sampai akhirnya saya dengan tim berusaha masuk ke dalam untuk ya biar kami yang bawakan gitu. Karena biasanya hamba Tuhan lain tidak seperti itu gitu. Nah, jadi itulah menjadi first impress bagi saya. Oh, ternyata ini hamba Tuhannya masih muda, lalu sehat, lalu juga tidak perlu dibawa-bawain gitu. Waktu itu nggak ngerasa kayaknya salah orang gitu. Justru saya merasa sesuatu yang istilahnya ini sangat berbeda, di mana orang-orang datang selalu ingin dilayani, di service like a king, tapi ini datang dengan satu kemunculan yang berbeda gitu, bahwa seakan-akan saya bisa bawa sendiri, ya saya tunggu jemputan gitu, nggak apa-apa gitu. Nah itu bagi saya sesuatu yang menurut saya sangat-sangat berbeda pada waktu itu ya. Sangat-sangat berbeda. Itu impresi pertama. Lalu ketika saya sampai di hotel, ya itu menjadi impresi saya yang kedua. Karena Pastor Stephen bertanya, saya di kamar sendirian. Ya sendirian saya bilang. Lalu Pastor bertanya, kenapa tidak digabung dengan orang lain? Saya bilang ya tidak, karena saya ini biasa mengatur akomodasi untuk para hamba Tuhan. Kan kalau saya campur itu biasanya mereka komplain ke saya. Mereka dengan alasan, wah ini yang ini tidurnya ngorok lah, saya punya privasi lah, saya tidak terbiasa tidur dengan orang yang tidak saya kenal gitu. Nah tapi Pastor Stephen berkata, kenapa tidak saya digabungkan dengan pembicara lain, sehingga kamu Victor bisa menghemat biaya pelayanan yang ada. Nah jadi saya pikir mungkin kalau sekarang dianggapnya pencitraan ya. Tapi itu waktu dulu ya. Dulu kan belum musim gitu, belum musim yang seperti belum sekarang. Musim pemilu ya. Betul. Jadi belum ada kampanye-kampanye yang pencitraan begitu. Tapi saya jadi impress gitu karena saya melihat waktu itu jarang hamba Tuhan seperti itu. Saya dapati begitu. Yang memikirkan istilahnya kocek pelayanan yang kami miliki. Gitu. Jadi untuk melakukan penghematan lain sebagainya. Lalu itu impresi kedua. Yang ketiga itu ada beberapa impresi. Ada beberapa. Jadi ini belum sesi. Karena kan saya tidak mengenal, saya tidak tahu, saya juga belum pernah dengar MP3 atau DVD-nya Pastor Stephen gitu. Jadi impresi yang ketiga itu adalah saya sudah di WA waktu itu bukan WA ya, mungkin SMS ya. Itu masih zaman baheula lah gitu ya. Jadi di SMS fix saya sudah ready karena saya kasih tahu Pastor Stephen bahwa acara jam 11 siang sesinya. Jadi jam 11 kurang
Itu saya sudah di SMS bahwa saya sudah siap. Wah, saya tambah kaget lagi. Iya. Kebiasaan saya adalah kalau saya jemput pendeta, saya nongkrong di depan hotel, ya, atau di tempat yang kita janjian lah, menunggu kadangkala sampai berjamur gitu, ya, untuk Berjam-jam sampai berjamur sampai gitu. hamba Tuhan itu datang karena dengan alasan ya bahwa saya masih beginilah, baru landing lah apa. Tapi saya mendapati ini saya yang di calling duluan bahwa saya sudah siap untuk sesi yang akan diadakan. Wah, bagi saya, ini luar biasa banget gitu bagi saya. Di tengah saya lagi betul-betul mencari sosok, mencari figur, dan saya mendapati hamba-hamba Tuhan justru datang itu betul-betul untuk dilayani, tapi ini dengan satu spirit yang berbeda. Gitu. Dan disitulah awal mula saya merasakan bahwa, wah, saya mau kenal lebih dalam lah dengan seorang Pastor Stephen. Itu impresi awal-awalnya Impresi ya, awal. Pastor Itu Vic. belum ke sesi. Iya. Nah, Gitu. mungkin yang saya mau tanya ke Pastor Stephen. Pastor Stephen nggak malu gitu loh bawa kardus. Maksudnya kan itu namanya impresi pendeta besar gitu ya, Pastor. Maksudnya kan kalau ada yang bawain terus juga keren pakai jas gitu. Maksudnya kok bisa? Maksudnya apa itu memang disengaja atau memang sudah begitu gitu, Pastor? Saya bukan tipe orang yang bisa bersandiwara. Saya berupaya senatural mungkin dan ya itulah saya. Iya. Prinsip yang Tuhan bangun dalam hidup saya adalah this is me. If you like it, you can take it. If you don't like it, you can leave it. Inilah saya sebagaimana Tuhan sudah membangun hidup saya. Kalau kamu suka, boleh diambil. Kalau kamu tidak suka, tinggalin aja. I don't mind. Jadi memang benar-benar apa adanya Pastor Apa Stephen adanya waktu itu. saya seperti ini. Ya bawa kardus ya bawa Bawa kardus kardus, bawa aja kardus bukan aja, yang bukan sesuatu yang memalukan. Karena oke. buat saya jadi pendeta besar malu bawa kardus. Buat saya itu nggak bisa masuk di paradigma saya. Gak bisa masuk ya Pastor kayak gitu ya. Iya. Sulit buat saya untuk memahami hal tersebut karena buat saya mau sebesar apapun seorang pendeta yang namanya bawa tas, bawa kardus itu kan bagian dari hidup sehari-hari. Iya. Sama seperti saya tidak terbiasa mengenakan jas karena saya itu orang yang gampang keringetan. Kalau saya dipakein jas bisa meleleh saya. Jadi saya pakai baju kaos biasa. Tapi Pak Stephen pernah tuh pakai jas dan sebagainya. Itu pasti karena cuacanya dingin. Atau AC-nya Atau AC-nya yang terlalu dingin. Iya. Kalau enggak, saya terbiasa ya beginilah saya. Oke. Saya tidak mau ada kesan seperti orang yang hebat. Biasa aja lah. Karena membangun kesan menjadi orang hebat juga butuh modal. Which is saya nggak punya. Iya. Lalu di sisi yang lain membatasi diri kita sendiri. Kalau sudah terlanjur terbangun image, inilah pendeta besar, pendeta hebat, makan di warteg susah. Susah turunnya ya Pastor ya kayak gitu. Bukan susah turunnya juga. Susah nanti terlalu banyak orang yang akan meributkan hal tersebut. Iya. Tapi kalau kita biasa, kita belajar untuk low profile. Tapi kalau kita sudah terlanjur high profile, kan segala sesuatunya jadi membutuhkan protokoler yang justru membatasi diri kita. Iya. Tapi kalau kita bisa low profile, kita akan bisa bergaul dengan siapa saja. Iya. Jadi memang naturalnya Pastor Stephen seperti itu. Kurang lebihnya begitu lah. Iya. Baik, saya mau tanya lagi ke Silakan. Pastor Victor. Pastor Victor, tadi lanjutannya gimana nih Pastor? Ya. Setelah itu kan mendengar message dari Pastor Stephen. Betul. Nah itu apa ada impresi-impresi Ya. selanjutnya ini? Sejak itulah itu menjadi seperti sebuah titik balik dalam kehidupan perjalanan rohani saya. Karena waktu beliau menceritakan firman, membagikan firman di sesi pertama, saya itu sebetulnya sudah dalam tahap krisis iman. Karena saya berpikir sekian waktu melayani, saya tidak melihat sebuah hasil yang menggembirakan. Jadi saya itu sudah berencana saya mau pulang kampung. Tapi pulang kampung saya mau jadi pengusaha saja.
nggak mau lagi nggak mau lagi lah istilahnya saya terjun ke terlibat kerohanian dalam gitu pelayanan dan lain sebagainya. ya. Saya udah nggak punya interest lagi ke sana. Tapi ketika beliau membagikan tentang di dalam waktu itu saya ingat betul ya di Kisah Para Rasul 1. Jadi tentang bagaimana kehidupan gereja awal, gereja mula-mula. Nah, di situ diceritakan bagaimana mereka berkumpul di satu tempat dan mereka hidup dari iman yang sama. Nah, dari situ dibagikan tentang apa dasar orang percaya. Iya. Nah, waktu dibagikan tentang prinsip-prinsip orang percaya, saya menyadari bahwa dalam hidup saya ini tidak ada yang saya percayai kecuali satu hal, mati masuk sorga. Oke. Iya. Walaupun saya sudah pelayanan bertahun-tahun, tapi iman itulah yang terbangun. Kalau saya mati, saya pasti masuk sorga. Iya. Tapi untuk hal-hal yang lain, seakan-akan saya tidak punya kekuatan iman untuk saya melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan. Iya. Contoh saja misalkan saya mengalami penyakit malaria. Tiap bulan tuh harus dievakuasi Ini ke waktu rumah di sakit. Papua, Waktu ya? di Papua. Ya. Dievakuasi ke rumah sakit. Dan semua hamba Tuhan berkata ya nggak apa-apa, itu adalah baptisannya orang Papua. Oh. Sementara waktu saya mendengar firman itu, seperti sebuah pertanyaan kuat di dalam roh saya. Apa yang saya percayai tentang kematian Kristus? Apa yang saya percaya tentang kesembuhan? Iya. Nah, itu menjadi sebuah titik balik dalam hidup saya. Oh, ternyata sekian waktu perjalanan rohani saya itu tidak membangun iman yang sesuai dengan firman. Oh. Saya bahkan mungkin belum masuk ke dalam kategori orang percaya. Karena hal yang saya percaya cuma satu saja, kalau saya meninggal, saya pasti masuk surga. Iya, Nah, iya. masalahnya tidak meninggal. Hidup terus. Hidup terus. Iya. Nah, dari situlah akhirnya saya betul-betul interest ya. Semua teman saya juga yang hadir dia bilang, "Wah, mereka bertanya, lu dapat pendeta dari mana nih, Vic? Gila lu," katanya. Iya. Yang iya memang saya betul-betul ngalami Tuhan di sana. Oh. Ya walaupun kalau misalkan lihat ya flashback, itu tempat jelek banget sebetulnya ya. Sound sistemnya amburadul, AC-nya amburadul. Saya lihat pembicaranya nggak bisa diem, lari kiri, lari kanan, ganti baju berkali-kali. Saya bilang, ada juga ya hamba Tuhan seperti ini gitu. Jadi ya itu dua sesi yang mengubahkan. Dan Pastor Stephen tidak banyak mengupas ayat firman, kecuali dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama itu. Oh. Lebih banyak titik poinnya di situ dibagikan. Tapi itu mengubah seluruh paradigma dan jalan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan pada waktu itu. Iya. Nah, tadi Pastor Victor sempat bilang bahwa dalam kondisi itu Pastor Victor waktu itu iman drop, maksudnya benar-benar krisis lah gitu. Ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, Pastor? Bukankah Pastor Victor sebagai pelayan juga di situ banyak berinteraksi dengan hamba-hamba Tuhan dan Ya. banyak mendengar firman, kok bisa sampai titik Betul. kondisi itu? Ya mungkin kalau saya ceritakan banyak orang juga mungkin antara percaya dan tidak percaya. Kebanyakan kalau hamba Tuhan datang itu selalu kita harus menyediakan sejumlah uang tertentu sebagai persembahan kasih mereka. Kadangkala DP-nya harus dibayar di awal. Nah itu memang bukan, ya sebetulnya kalau orang-orang yang sudah biasa membuat event itu bukan rahasia umum lagi. Itu sudah biasa dilakukan oleh para hamba Tuhan. Iya. Nah, jadi mereka meminta fasilitas tertentu. Kadangkala penerbangan mereka tidak mau yang ekonomi kelas. Hotel juga. Kadangkala mereka cek dulu hotelnya ada bintangnya enggak. Nah, sementara kan kita di Papua hotelnya berbintang-bintang. Ya artinya bintangnya banyak gitu. Iya. Nah, itu juga yang salah satu membuat saya sangat-sangat istilahnya dalam tanda petik itu jatuh hati gitu. Kenapa seorang Pastor Stephen ini begitu berbeda? Waktu saya tanya penerbangannya apa, katanya biar timnya yang atur. Dan ternyata timnya belikan tiket yang paling murah. Yang paling murah dan pesawat yang menurut saya paling jelek gitu. Oh. Seperti itu ya, Pastor. Kurang lebihnya begitu. Karena ada sebuah prinsip yang saya miliki dalam hidup saya. Setiap rupiah yang Tuhan percayakan buat kita, itu harus kita pertanggungjawabkan sepenuhnya. Kalau bisa berhemat buat kerajaan sorga, kenapa harus boros? Kalau bisa berhemat buat kerajaan sorga, kenapa harus boros? Iya. Seperti tadi mungkin Pastor Victor sempat menceritakan tentang
staf saya yang memilih tiket pesawat. Menurut dia itu adalah kualitas pesawat yang paling jelek. Tapi saya memiliki sebuah pandangan yang agak berbeda. Saya tidak terlalu terbiasa untuk melihat ini pesawat jelek atau bagus. Selama bisa menerbangkan saya sampai tujuan dengan selamat. Selama mesinnya bagus ya, Pastor. Iya. Jadi kalau bisa berhemat, kenapa kita harus cari pesawat yang mungkin fasilitasnya tapi mahal sekali. Dan dari situlah saya belajar untuk menularkan nilai-nilai hidup ini kepada semua pengerja, rekan-rekan gembala, jemaat, atau bahkan anak rohani. Karena saya percaya kita sebagai hamba Tuhan, sebutannya saja adalah seorang hamba. Iya. Kenapa kita mau menuntut ini dan itu? Seorang hamba tidak punya hak lagi untuk menuntut. Apa yang dia terima dari majikannya, ya itulah yang menjadi porsi dan haknya. Iya. Dinikmati saja. Dinikmati saja. Yang penting nyampe di tujuan dengan selamat. Karena itu esensinya ya, Pastor ya. Itulah esensi. Iya. Tadi Pastor Victor ngomong, Pastor, bahwa Pastor Stephen juga khotbah di tempat yang panas. Pastor Victor kasihnya seperti itu kan waktu itu. Panas, keringetan. Nah, waktu kondisi kayak gitu, Pastor. Nah, ini gimana, Pastor? Apakah nggak ngerasa nggak nyaman dalam kondisi seperti itu, dan ada masukan gitu ke Pastor Victor waktu itu? Ketika saya menghadapi sebuah tugas, buat saya tugas harus selesai, ada atau tidak ada fasilitas. Ada atau tidak ada fasilitas, tugas harus selesai. Harus selesai dengan tuntas, dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadi saya tidak pernah memiliki sebuah pandangan atau memiliki paradigma yang menuntut dari panitia itu harus menyediakan ini atau menyediakan itu. Iya. Karena mindset yang saya coba bangun dalam diri saya adalah, saya percaya panitia pasti mengharapkan realita Tuhan hadir dan membawa perubahan. Jadi mereka membuat persiapan secara maksimal. Nah, dari sisi saya adalah kerinduan hati saya untuk bisa menghadirkan Tuhan secara maksimal. Jadi saya pun mempersiapkan diri saya. Ada atau tidak ada fasilitas yang mendukung. Kalau istilahnya Paulus adalah baik ataupun tidak baik waktunya. Iya. Firman itu harus diberitakan. Realita Tuhan harus dihadirkan. Dan tugas harus tuntas. Selesai dengan sempurna. Iya. Jadi itu yang buat Pastor Victor impress ya, Pastor. Ya, itu menjadi pengalaman awal saya bertemu seorang hamba Tuhan, tapi dengan sebuah nature dan sudut pandang dalam kehidupan ini yang berbeda. Ya. Selanjutnya gimana, Pastor? Ya, Perjalanan untuk bisa sampai menjadi anak rohani. Apa yang Pastor Victor lakukan? Ya, itu memang perjalanan panjang ya, bukan 1 hari 2 hari. Tapi setelah itu Pastor Stephen membuat sebuah training. Waktu itu saya ingat ada Jamboree Youth di Jakarta. Jadi beliau mengajak, ayo ikut lihat apa yang saya bangun di sana. Ya, saya langsung spontan iyakan saja. Dari Papua ini? Dari Papua. Walaupun setelah itu saya mikir, tiketnya bagaimana? Tapi gitu. saya iya dulu saja, karena saya sudah merasa ini yang saya butuhkan. Kalau saya mau melanjutkan perjalanan rohani saya bersama dengan Tuhan, saya membutuhkan prinsip-prinsip kebenaran seperti itu. Mungkin inilah salah satu penjelasan dari episode yang lalu yang berbicara tentang kesaksian roh. Oh, iya, kesaksian roh itu seperti ini. Betul. Iya. Ada sesuatu yang menggerakkan, ada sesuatu yang memberi peneguhan dan memberikan sebuah dorongan untuk melakukan tindak lanjut. Walaupun harus berkorban, dan pasti akan ada pengorbanan. Silakan Victor. Jadi saya ikut, lalu saya dengar pesannya selama 4 hari kurang lebih di sana, dan saya betul-betul mengalami zaman Tuhan. Dan saya lihat sebuah konsep pelayanan yang berbeda, tapi semuanya betul-betul berdasarkan dari firman Tuhan. Dan saya melihat realita Tuhan bagi anak-anak muda diubahkan,
anak-anak sudah mengalami percepatan di dalam roh. Iya. Dalam waktu 4 hari itu saya melihat sesuatu dimensi rohani yang berbeda. Dan disitulah saya memutuskan untuk saya mau betul-betul lebih dalam. Oke. Jadi waktu itu memang saya sudah berniat pindah. Jadi saya konsultasikan kepada Pastor Steven bahwa saya punya rencana mau pindah ke Bogor. Nah, jadi setelah itu saya langsung istilahnya ya mengikutilah arahan Tuhan yang Tuhan bawa dalam hidup saya melalui pesan-pesan yang Pastor Steven bagikan. Iya. Ya, singkat cerita saya mulai pindah dari Papua ke Bogor, kembali ke kota kelahiran saya. Gitu. Iya, Nah, di situ saya tidak melakukan pelayanan, saya tidak melakukan apapun juga. Saya lebih fokus untuk mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan. Nah, waktu itu belum sekaya seperti sekarang ini. Ada buku yang banyak, ada CD, ada MP3, DVD. Saya waktu itu paling buku yang saya dapat cuman 2 ya. Ya 3 lah, tapi kan pasangan profetis bukan buat saya ya. Saya sudah menikah soalnya. Sama hanya untuk saya mengajar jemaat dengan value yang sama. Itu membangun manusia roh dan pesan rasuli ya. Nah, itu yang 3 itu yang ada, itu yang saya baca berulang-ulang. DVD pun MP3 yang saya ingat itu tentang kehidupan Kristen dan gereja yang sehat. Jadi ya saya ulang-ulang dengar DVD itu, ya baca buku yang sama kurang lebih 7-8 bulan. Itu enggak pelayanan. Enggak pelayanan. Maksudnya Saya memutuskan benar-benar rehat. Dengar ulang-ulang. Dengar ulang-ulang. Setiap hari. Setiap hari hanya Setiap mendengarkan hari, firman hanya yang mendengarkan. Ya karena saya dari nol, saya nggak tahu apa-apa. Saya kalau dengar berulang-ulang aja nggak tahu apa maksudnya. Gimana kalau saya mau dengar sama. sekali? Iya. Jadi minta maaf saya cut lagi. Iya. Jadi inilah yang sebetulnya di episode yang lalu kita sudah bahas. Sebelum seseorang Iya. bisa terhubung dengan seorang Bapa rohani dan Iya. mengakses dimensi anugerah yang ada dalam hidup si Bapa. Iya. Pertama-tama diharapkan calon anak rohani ini menghubungkan diri dengan message-message yang dia sampaikan. Iya. Karena dari situlah paradigma dan persepsi, kalau saya pakai istilah di dunia handphone itu operating system. Iya. Operating sistemnya mengalami perubahan. Iya. Sehingga untuk langkah-langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah dibangun, jauh lebih mudah diperlengkapi. Iya. Jadi memang selama berapa 8 bulan ya, 8 Pastor? bulanan. Nggak pelayanan, fokus Fokus. mendengarkan message itu. Berjam-jam saya merendam diri karena saya mendapatkan prinsip yang Pastor Steven ajarkan. Kita harus membaptis diri di dalam kebenaran rasuli. Nah, sekian waktu lamanya, sekian belas tahun, saya membaptis dalam pengajaran yang campur baur. Otomatis kan saya perlu menyelaraskan konsep pikir, ya kan, sikap hati saya, dasar keyakinan harus kembali diselaraskan dengan prinsip-prinsip rasuli yang sedang dibagikan. Maksudnya Pastor Victor menyingkirkan pengajaran yang lain seperti itu atau seperti apa? Iya. Benar-benar fokus di apa yang Pastor Steven Betul. sampaikan. Pada momen itu saya meninggalkan segala sesuatunya. Kan Yesus juga bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus meninggalkan segala sesuatu. Nah, artinya saya harus meninggalkan semua yang selama ini saya anggap sebagai pengetahuan, sekalipun itu baik. Tapi saya harus mulai menyelaraskan dengan apa yang menjadi agenda kerja Tuhan di akhir zaman hari-hari ini. Dan apa yang Tuhan mau tentang gerejanya, apa yang Tuhan mau tentang kehidupan seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita mentransformasi kota dan bangsa. Nah, artinya kan tidak boleh menggunakan pengajaran yang lain. Harus dengan kebenaran rasuli. Iya. Nah, itu 7-8 bulan kan, Pastor. Betul. Nah, Pastor Victor nggak mikir untung rugi gitu, Pastor. Maaf nih ya, Pastor, ya kan sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara gitu, Pastor. Nggak khotbah 7-8 bulan ini kan banyak ruginya kan, Pastor. Maksudnya dari sisi pemasukan gitu, Pastor. Apa Pastor Victor nggak, kayaknya itu nggak merugikan Pastor Victor? Ya, secara lahiriah iya. Tapi kan Tuhan bilang dia pengganti upah yang berkelimpahan. Jadi waktu itu saya tahu itu arahan Tuhan. Dan waktu saya konsultasi dengan Pastor Steven juga bahwa itu bukan satu kesesatan, bahwa itu adalah kebenaran. Memang saya harus merendam diri dalam kebenaran rasuli. Ya jadi saya lakukan saja. Ya waktu itu saya hanya pikir, dulu kalau saya melakukan itu kan sederhana, karena saya tidak punya istri. Kalau sekarang kan punya istri, tidak boleh hanya dikasih makan ayat kan? Iya. Harus dikasih. Ada ayam juga ya. Nah, di situ saya sempat berpikir, tapi saya
belajar, kan saya harus masuk ke dalam fase menjadi orang percaya. Percayakah saya bahwa Tuhan juga bisa menyediakan kebutuhan saya, kalaupun saya tidak lagi punya pelayanan? Nah, disitulah tantangannya. Jadi selama 8 bulan, ya saya memang mengalami dengan istri bagaimana ada tanda petik seperti burung gagak yang membawa daging, ya hujan mana, itu memang terjadi. Jadi 8 bulan memang praktis saya tidak punya pelayanan. Dan saya juga memutuskan tidak dagang dulu, karena saya takutnya, karena kan saya waktu pulang maunya jadi bisnismen lagi kan. Jadi jangan sampai itu adalah ambisi yang muncul kembali. Jadi saya betul-betul ingin mematikan semuanya gitu, dan betul-betul ingin ya satu hal, hanya membaptis diri dalam kebenaran rasuli itu sendiri. Kalau saya bisa nyelak lagi. Iya, silakan Pastor. Ini adalah fase yang seharusnya dilalui oleh setiap anak rohani. Harus ada fase ini. Harus Pastor. ada fase di mana sebagai seorang anak, dia betul-betul dibawa untuk berjalan menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai satu-satunya harta yang paling berharga. Dan sebagai gantinya, Tuhan memelihara hidup dari si anak rohani. Ketika dia mengejar realita Tuhan, ketika dia mulai menjadikan pribadi Tuhan, hadirat Tuhan sebagai hartanya yang paling berharga, otomatis Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Ada pemeliharaan ilahi atas keluarga dan atas pribadi dari orang yang mengejar dan menjadikan Tuhan sebagai harta dalam hidupnya. Dan ketika fase ini dijalani pun, secara pribadi Tuhan jadi terus membangun sebuah posisi rohani yang berbeda. Sebagai akibat, Victor dan istrinya Rosa mengejar realita Tuhan, hidup dalam kebenaran. Akhirnya mereka jadi tidak terjebak untuk menjadikan mamon sebagai sesuatu yang berharga, penting, dan harus dikejar. Mereka memiliki posisi rohani yang membuat mereka tidak pernah sujud menyembah kepada mamon. Dan setiap hamba Tuhan yang ingin Tuhan pakai mengubahkan dunia harus melewati fase ini, memutuskan hubungan dari kebergantungan dan ketergantungan terhadap mamon, terhadap uang. Sehingga sebagai akibatnya, ketika Tuhan bawa kita masuk ke domain ini, masuk ke areal hidup itu, sementara setiap aspek kehidupan di atas muka bumi ini sebetulnya sudah memiliki keterkaitan dengan sistem Babel atau sistem keuangan, sistem uang, sistem mamon. Nah, dengan kita diberi Tuhan posisi rohani, tidak bergantung kepada mamon, hanya hidup dari realita Tuhan dan firman-Nya, maka kita dengan mudah bisa masuk ke domain apapun dan bawa perubahan di sana. Amin. Nah, Pastor Stephen, saya mau tanya ke Pastor Victor nih, seperti yang tadi kita bicarakan. Nah, itu kan pastinya hubungan Bapak dengan anak ini nggak selalu mulus-mulus. Pasti ada arahan, mungkin juga ada teguran yang Pastor Stephen sampaikan kepada Pastor Victor. Nah, pertanyaannya Pastor Victor, apakah waktu ditegur, Pastor Victor ngerasa kayaknya aku harus berganti Bapak, atau akhirnya menjadi menyesal lagi, kurang atau seperti apa, Pastor? Kalau ditegur ya pastilah ya, dalam sebuah hubungan kalau saya melakukan kesalahan pasti diingatkan. Lalu kalau ada hal-hal yang itu tidak akurat pasti kan harus dibenahi. Nah, ya secara daging pasti ya ketika orang ditegur ya, apalagi kalau harus istilahnya disunat kedagingannya, ya pasti kan terasa gimana gitu lah hatinya. Tapi saya melihat bahwa itu adalah sebenarnya wujud kebaikan. Melihat sebagai wujud kebaikan dari seorang bapak, karena dia ingin melihat anak-anaknya terus maju, terus bertumbuh. Karena yang menghalangi kita kan selalu hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, ketidakakuratan, dosa, ataupun kehidupan yang istilahnya menyimpang dari kebenaran, ya kan, atau belum sesuai blueprint, belum sesuai pola. Nah, itu kan yang sebetulnya kita butuhkan gitu. Walaupun sebetulnya awalnya saya merasa agak sedih karena konsep pembapaan awal dulu kan kita inginnya dibelai-belai, disayang-sayang, sebagai bapak yang baik. Ditanya kabarnya bagaimana gitu. Nah, waktu saya bertemu dengan Pastor Stephen kan
bukan seperti itu. Pembapaannya itu bukan hanya apa ya, belai-belayan dan tanya kabar. Saya nggak pernah nelponin dia. Oh, Nggak pernah ditelepon. bahkan email saya pun nggak pernah dibalas selama Emailnya sekian nggak- waktu lamanya. Itu merasa nggak dianggap nggak? Ya saya pertamanya, ya namanya manusia kan, Iya. namanya manusia pasti kan waktu saya kumpul dengan banyak orang, mereka kan cerita tuh, wah ada yang ditelepon Pastor Stephen, ada yang emailnya dijawab, BBM lah dulu, BBM-nya dibalas. Saya hanya mikir saja waktu itu, saya kok kalau email nggak pernah dibalas ya. Tapi ya saya berpikir, oh berarti ya memang tidak ada hal yang perlu diluruskan. Saya anggapnya begitu. Oh. Kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan, ada sesuatu yang perlu ditambahkan, perlu dibenahi, otomatis kan seorang bapak akan memberitahukan itu secepatnya. Iya. Nah memang setelah itu ya ada beberapa kali, kalau ada hal-hal yang penting, berbicara tentang keputusan yang menyangkut hidup saya ke depan, ya memang beliau langsung jawab. Misalkan contoh, setelah berapa lama email tidak jawab, ada satu email saya yang dijawab. Itu saya bertanya, waktu itu kalau nggak salah saya ingat 2013-2014. Ya, saya mulai punya banyak undangan pelayanan sampai ke luar negeri gitu. Lalu saya bertanya kepada Pastor Stephen, Dad, ini saya punya banyak jadwal pelayanan. Kira ini menjadi sebuah kesempatan kan menurut saya untuk istilahnya menyuarakan suara apostolik. Iya. Gitu ya. Nah, ternyata email itu dijawab. Nah, jawabannya saya email panjang tapi jawabannya singkat, jelas, padat gitu ya. Jadi jawabannya saya masih ingat betul. Kalau saya sih ya, jadi itulah yang hebatnya dari seorang Pastor Stephen ya. Beliau ini tidak pernah memaksakan. Enggak pernah memaksakan apapun juga. Jadi waktu email itu saya baca ya, beliau memposisikan kalau beliau jadi saya. Gitu. Jadi di dalam email itu ditulis ya, kalau saya jadi kamu, saya akan memilih saya stay di Bogor dan membangun jemaat yang 2-3 ekor domba itu. Ya waktu itu saya pikirkan gimana saya mau hidup juga kan kalau jemaat saya cuman waktu itu ya sekitar 7-10 orang, kebanyakan pengangguran. Iya. Ya otomatis saya harus punya income dong. Iya. Gitu. Jadi menurut saya ya ini adalah hal yang baik kalau saya diundang pelayanan di sana kemari, walaupun saya tidak minta bayaran, tapi kan mereka memberikan persembahan kasih dan lain sebagainya gitu ya. Waktu itu seperti itu gitu. Tapi ya saya melihat itu adalah satu jawaban yang menurut saya luar biasa gitu. Kalau mungkin saya tidak mendapat jawaban itu, ya mungkin saya tidak ada di sini sekarang. Nggak tahu udah nyasar di mana gitu. Ya tapi kan Pastor Victor ketika misalnya diizinkan kan, misalnya diizinkan untuk pergi ke luar negeri berkhotbah ke sana ke sini, kan itu kesempatan untuk terkenal, Pastor. Maksudnya bisa menjadi terkenal, bisa menjadi hamba Tuhan juga yang ternama kan, seperti Pastor Stephen. Apakah itu tidak dilihat sebagai kesempatan dan tidak coba untuk tidak dinego waktu itu untuk berkata ya cobalah kita bawa dalam doa, apa enggak seperti itu Pastor Victor? Kan itu kesempatan Pastor Victor. Ya tidak selalu kesempatan itu kan datang dari Tuhan. Kadang-kala mulut iblis yang terbuka juga bisa berupa sebuah kesempatan. Ya, makanya waktu itu karena saya sudah menjadikan seorang Pastor Stephen sebagai bapak rohani, otomatis segala hal yang berbicara kehidupan pribadi, pelayanan, dan juga tentang destiny, saya harus berkonsultasi. Saya harus tanya apa yang menurut pendapatnya dari sisi firman Tuhan dan apa yang beliau dapatkan dari Tuhan. Jadi saya betul-betul strict pada waktu itu karena Amsal juga berkata kan, kalau kita mau hidup ya harus dengar arahan dan nasihat seorang bapak. Jadi ya saya betul-betul waktu itu saya terima betul. Ya walaupun itu istilahnya mengobarkan karena ambisi, kedagingan kan pasti bermunculan di sana. Ya keinginan menjadi terkenal, apalagi kan dulu memang background saya adalah penginjil ya. Jadi betul-betul ya memang ingin menjadi famous people itu adalah sebuah impian. Masuk televisi, ya bukan televisi rusak tapi ya. Masuk televisi, masuk radio, diwawancara. Itu adalah satu hal yang pasti dikejar-kejar banyak hamba Tuhan lah. Tapi pada waktu itu ketika saya mendapatkan arahan Tuhan itu, saya strict, saya membuang semua mimpi saya untuk menjadi terkenal, untuk menjadi hamba Tuhan, keliling, untuk menjadi pendeta yang bisa di-shoot di mana-mana. Ya, saya memutuskan, oke, betul ini adalah ladang yang Tuhan berikan. Walaupun ini tidak banyak,
Ini juga orang-orang yang biasa, tapi dengan inilah modal awal yang Tuhan berikan. Saya mau setia dengan ini. Dan saya betul-betul mensyukuri arahan Tuhan itu. Karena setelah sekian tahun berlalu, saya bisa melihat. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan membawa saya berdiri di hadapan raja-raja. Tapi dengan cara yang ilahi. Dengan cara yang ilahi. Ya, bukan. Ya, walaupun sampai sekarang kan nggak jadi pembicara terkenal nih, Pastor Victor. Nggak apa-apa, maksudnya berada di bayang-bayangnya Pastor Stephen terus nggak kelihatan orang. Apakah nggak pengen gitu Pastor sekali-sekali? Tidak masalah. Bahkan ya kalau Brother Gideon bisa tanya, saya tuh sebetulnya paling tidak mau kalau sepanggung, semimbar dengan bapak saya. Ya pertama kikuk, bingung mau ngomong apa gitu ya. Dan semua ilmu saya kan pasti dari beliau gitu ya. Ya saya betul-betul tidak, makanya waktu kalau nggak salah 2016an saya malah mengajukan diri kepada Pastor Stephen. Dad, boleh nggak saya ikut Dad pelayanan gitu? Tapi bukan pelayanan yang dimaksud orang-orang tuh, kalau pelayanan kan satu mimbar gitu ya, Dad Stephen-nya khotbah, saya ikut khotbah. Saya malah tidak memimpikan itu lagi sejak tahun 2014 itu. Nggak ada lagi keinginan untuk saya itu masuk ke dunia yang itu gitu. Karena saya tahu Tuhan itu sudah memberikan anugerah saya di domain yang lain. Jadi ya saya Fine-fine aja. fine-fine saja. Bahkan menurut saya ya itu adalah satu kekayaan yang Tuhan berikan bagi rumah Tuhan gitu. Dan juga adalah satu kebanggaan bagi saya bahwa saya tidak berkompetisi dengan bapak saya. Saya itu berkolaborasi. Gitu. Iya. Dan prinsip yang kita perlu pahami adalah setiap kali Tuhan berbicara dan bersiap untuk membangun kehidupan seorang anak rohani, Tuhan selalu menggambarkan di dalam Alkitab itu dengan sebutan seperti pohon. Iya. Jadi ketika sebuah pohon ditanam di satu tempat tertentu, sama seperti ini anak rohani ditanam di sebuah domain tertentu. Tuhan tidak menghendaki kita cabut lagi, pindahin kemana, cabut lagi, pindahin kemana. Sekali ditanam di sana, berakarlah sedalam mungkin, sekuat-kuatnya di sana. Bertumbuhlah sebesar mungkin dan keluarkan buah sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang saya lihat terus mulai Tuhan kerjakan dalam hidup Victor bersama dengan pelayanannya. Tuhan memberikan kepada dia impian-impian atau sebutannya mungkin visi berdasarkan dari impian yang saya terima dari Tuhan. Sehingga dia tidak perlu lagi bergumul untuk mencari visi pelayanannya. Impian yang saya terima ketika Tuhan ambil masuk dalam hidupnya menjadi visi dalam hidupnya. Dan itulah yang memberikan kepastian. Inilah ladang yang Tuhan sudah berkati khusus buat saya. Dan disitulah Tuhan memunculkan dia menjadi orang-orang penting, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang terpandang di domain tersebut. Sekarang Victor jauh lebih terkenal dari saya. Coba. Iya. Nah, Pastor Stephen, apakah fase yang tadi dibilang Pastor Victor itu menceritakan bahwa ambisi itu akhirnya tidak ada lagi, mati, apakah itu fase yang harus dilewati oleh semua anak rohani? Tidak mau. Itu adalah fase yang semua anak-anak rohani, termasuk sebetulnya dalam kehidupan seorang bapak rohani juga, yang harus mati dari impiannya pribadi. Harus mati dari cita-cita dan ambisi-ambisi manusiawinya. Sehingga sebagai seorang hamba Tuhan, entah itu posisi kita sebagai pemimpin ataupun jemaat, kita ini akan bisa belajar mengadopsi apa yang menjadi isi hati, kerinduan, dan impian yang Tuhan punya atas hidup kita. Karena sebetulnya Tuhan punya impian atas setiap kita. Tuhan menjadikan diri kita dengan sempurna, dengan unik, istimewa. Karena memang Tuhan merancangkan ada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang besar buat setiap kita. Dan dengan kita mengejar apa yang menjadi impian Tuhan atas hidup kita, pada saat yang bersamaan Tuhan juga akan membawa kita berkolaborasi dengan orang-orang lain. Saya sudah tidak perlu berkompetisi dengan siapapun.
Ya. Karena walaupun ada orang lain memanggil dirinya Bapak Rohani, saya percaya Tuhan sudah menyediakan domain tersendiri. Tuhan sudah menyediakan anak-anak rohani tersendiri. Iya. Dan sama seperti keluarga lahiriah. Mungkin ada satu keluarga anaknya cuma satu. Ada keluarga lain mungkin anaknya 3. Iya. Ada keluarga lain mungkin lebih produktif, Iya. 12. 12. Iya. Siap membuat kesebelasan sepak bola. Iya. Tapi kan masing-masing itu adalah keluarga. Ya. Dan masing-masing keluarga harus dipastikan dibangun dengan nilai-nilai keluarga yang sehat, yang akurat. Iya. Jadi fokus saya adalah berapapun jumlah anak rohani yang Tuhan percayakan. Saya hanya ingin memastikan anak-anak rohani saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat, yang seimbang. Iya. Saya hanya ingin pastikan anak-anak Amin. rohani saya bisa terus bergerak mewujudkan agenda kerja Tuhan dan mencapai garis akhir dengan penuh kemuliaan. Iya. Jadi saya bersama dengan keluarga rohani saya, Iya. kami semua Ya. melayani Tuhan Amin. sampai garis Yes. akhir. Iya. Amin. Saya mau tanya lagi ya, Pastor. Silakan. Kepada Pastor Victor. Ya. Pernah nggak rasa cemburu gitu, Pastor? Mungkin bukan dengan Bapak Rohani, tapi dengan anak-anak rohani lainnya yang sudah dalam tanda kutip terkenal terlebih dahulu. Kalau cemburu sih enggak, justru karena ditanamkan oleh Pastor Stephen dari awal bagaimana kita bisa menghargai anugerah yang bekerja dalam diri saudara lainnya. Justru itu menjadi sebuah nilai tambah di dalam keluarga rohani untuk justru saya belajar. Ya, awal-awal saya juga nggak tahu bagaimana saya bisa dekat dengan seorang Pastor Stephen. Saya juga nggak tahu bagaimana saya bisa masuk lebih jauh. Jadi saya justru belajar dari saudara rohani saya yang lain. Mereka itu yang mengajarkan. Ya, mengajarkan kepada saya, ini yang harus kamu lakukan, ini yang kamu harus coba bangun gitu. Saya belajar untuk ikuti apa yang mereka arahkan, karena mereka sudah lebih dulu membangun. Nggak rasa jadi rendah hati, rendah diri gitu Mas Pastor waktu pas belajar dengan orang lain? Ya harusnya tidak ya, karena ya kalau ambisinya masih hidup ya pasti kita akan terganggu. Tapi kan kalau kita sudah tidak punya ambisi, ada orang yang mau mengajari kita dan mengangkat kita naik lebih tinggi dari level yang sekarang, kan harus itu menjadi sebuah ucapan syukur buat kita. Kenapa harus itu menjadi sebuah konflik batin dalam diri kita untuk apa gitu. Jadi akhirnya malah nanti kekayaan keluarga kita, keanekaragaman keluarga kita menjadi lebih luar biasa gitu. Pastor Victor, boleh nggak kasih tips langkah-langkah bisa sampai punya sikap hati yang seperti itu tuh gimana caranya, Pastor? Gitu ya, Pastor, sebenarnya. Sebagai anak rohani, sebagai anak rohani, gimana caranya bisa sampai punya sikap hati seperti itu? Ya kalau saya sih sederhana saja, kan apalagi sekarang ini kita sedang digalakan mencintai Tuhan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Ya kalau kita mencintai Tuhan, otomatis kan kita rela lakukan apa saja untuk Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita ingin melihat gunung rumah Tuhan menjulang lebih tinggi, artinya kan kita nggak bisa sendiri. Saya membutuhkan Bapak, saya membutuhkan saudara, saya membutuhkan keluarga. Ya untuk itulah makanya kita hidup di dalam pola pembapaan. Nah jadi menurut saya, untuk semua orang yang mau menjadi anak rohani, ya harus mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mencintai Tuhan. Karena dengan kita mencintai Tuhan, otomatis kita rela lah untuk kehilangan keterkenalan kita, bahkan kehilangan potensi-potensi manusiawi yang dulu kita punya. Tapi tujuannya apa? Kan Tuhan akan membangkitkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan selama ini gitu. Jadi harapan saya, kalau banyak orang sudah mendapatkan impresi di dalam hatinya, dalam batinnya, bahwa inilah Bapa rohani yang Tuhan tetapkan, ya sudah, lakukan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Ya, apa yang Tuhan arahkan lewat firman, lewat pengajaran yang dibagikan, ya lakukan saja dengan sukacita. Karena saya percaya itulah sebetulnya jalan satu-satunya untuk kita mengalami pemulihan di bumi ini, untuk memulihkan bumi ini. Bahkan inilah satu-satunya jalan ketika hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak berbalik kepada Bapa. Jadi pendek kata Pastor Victor yang mengatakan tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian dari ambisi-ambisi pribadi. Betul itu ya, Pastor. Baik.
Ya, baik Pastor Stephen, Pastor Victor, ini kita ada di episode terakhir dengan tema kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Ya, mungkin Pastor Stephen ada yang mau disampaikan Pastor Stephen kepada pemirsa. Ada satu hal yang saya ingin tegaskan untuk setiap kita. Ketika kita sebagai orang percaya memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, belajarlah untuk taruh hidupmu sepenuhnya di sana. Amen. Karena walaupun dalam kedaulatannya Tuhan bisa melakukan apa saja di atas muka bumi ini, tapi Tuhan membatasi dirinya untuk hanya melakukan perubahan, pemulihan, terobosan, revival, apapun di atas muka bumi ini melalui orang-orang yang mau membuka dirinya dan mau dipakai olehnya. Kasih Tuhan, saya percaya Tuhan membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang mau membuka hatinya dan mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidup mereka. Menjadikan agenda dan rencana Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat berharga dalam hidupnya. Dan saya percaya Tuhan sedang mencari saudara. Beri dirimu dan mari kita berjalan bersama-sama untuk mewujudkan impian-impian Tuhan atas hidup kita di atas muka bumi ini. God bless you. Baik, Pastor Stephen, terima kasih buat kehadirannya di Ruang Tiranus. Pastor Victor, di Ruang Tiranus, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di episode-episode yang akan datang dengan tema yang baru, Pastor Stephen. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan. God bless you. Tidak terasa Ruang Tiranus dengan tema buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani sudah memasuki episode yang terakhir. Namun saya yakin dan percaya Roh Kudus terus bekerja menuntun pemirsa di rumah untuk bisa menemukan Bapa rohani yang sejati di dalam Kristus, sehingga kehidupan saudara bisa mengalami perubahan setiap hari menjadi semakin ilahi. Oleh karena itu, saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk bisa memiliki buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Karena dengan demikian pemirsa bisa membacanya secara berulang-ulang untuk membuat prinsip firman yang ada di dalam buku tersebut bisa menyatu dengan kehidupan pemirsa di rumah. Bagaimana cara memiliki buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani? Pemirsa bisa menghubungi nomor di bawah ini. 10 penelpon pertama, saudara akan mendapatkan Words of Breakthrough. Apa itu Words of Breakthrough? Words of Breakthrough adalah kumpulan doa, deklarasi, dan nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang Anda bisa dengar secara berulang-ulang untuk membangkitkan manusia batinnya saudara dan membuat saudara bisa hidup di dalam atmosfer realita hadirat Tuhan. Segera hubungi nomor di bawah ini. Kabar selanjutnya, Pastor Stephen Agustinus juga telah menggulirkan gerakan bertekun. Apa itu gerakan bertekun? Gerakan bertekun adalah pembelajaran firman secara langsung bersama dengan Pastor Stephen Agustinus. Dan ini sifatnya tatap muka dan interaksinya dua arah. Jadi Pastor Stephen menjelaskan, saudara bisa bertanya secara langsung dan Pastor Stephen juga akan menjawabnya secara langsung. Jadi cukup menarik dan saya percaya ini akan membangun kehidupan iman Anda seturut dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya bergabung di dalam gerakan bertekun? Kembali saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini dan tanyakan info lebih lanjut mengenai gerakan bertekun. Baik pemirsa, bersama saya Gideon, kita akan jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus dengan tema yang baru yang pastinya juga tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.